daerah kita. Bapak kan Majalengka. Hmm. Kalau jin di Majalengka itu raja jinnya itu Markosar, dia punya nama. Dia itu berbentuk jenis ular, percaya sama yang istilahnya nih kata paranormal nih yang menang ini. Contoh kata yang paranormal yang ini enggak, semuanya juga enggak. Itu bohong, berarti perhitungan. Lagian kita kan enggak boleh istilahnya ngeramah-ngeramah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Adang Channel, teman-teman. Oke, di konten kali ini saya akan bersilaturahmi kembali menuju Bapak Ajat, pakar spiritual, teman-teman, ahli ruqyah juga. Nah, jadi di konten sebelumnya kami sempat menanyakan penerawangan kepada Delatif sama Bang Ray, teman-teman. Ini di konten hari ini akan bertanya kepada Bapak Ajat, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Semoga yang menonton video kami diberikan kesehatan dan kelancaran, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Amin ya robbal amin. Ya, kita untuk lanjut menuju lokasi Bapak Ajat, teman-teman. Lokasi di pegunungan menuju lokasi Bapak Ajat, teman-teman, karena Bapak Ajat ini seorang petani. Ini di daerah Batu Balai, Kecamatan Lemah-Sugih, Kabupaten Majalengka. Ini aktivitasnya sehari-hari bertani, teman-teman. Seperti ini contohnya, ini ada yang menanam cabai setan kalau di kampung, teman-teman. Ada yang menanam sayur-sayuran pokoknya di sini, teman-teman. Alhamdulillah ini sangat subur sekali, teman-teman. Ini coba melihat rawit ya. Sangat bagus sekali ini rawitnya tuh. Alhamdulillah, teman-teman. Di sini juga ditemani dengan Kartika Hydro TV sama Mesa Selina dan ARD Channel, teman-teman. Mungkin Mesa Selina kemana tuh? Lagi beol mungkin. Oke, kita akan menuju lokasi Bapak Ajat, teman-teman ya. Biar tidak kelamaan, kita akan ngobrol-ngobrol tentang penerawangan mata batin Bapak Ajat, teman-teman. Di konten sebelumnya kami sempat menanyakan kepada Kode Latif sama Bang Ray, teman-teman. Ayo duluan, Mas. Duluan. Ayo. Ini sangat bagus-bagus, teman-teman. Penanaman cabenya di sini. Ini tepatnya alamatnya di Desa Borogojol, Kecamatan Lemah-Sugih, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Di video sebelumnya kami sempat berbincang-bincang dengan Abah Ajat, pakar spiritual, teman-teman. Lupa lagi nih jalan ke kebunnya kemana nih? Kebetulan Abah Ajatnya lagi di kebun. Oh, kan dia tah? Jadi Abah Ajat ini, teman-teman, ada di lokasi kebun. Lagi menanam cabai, teman-teman. Sama sayuran. Ini kebun waluh kalau di kampung kami, teman-teman. Alhamdulillah itu sudah kelihatan untuk menuju Bapak Ajat. Saya doakan yang menonton video semoga diberikan kesehatan dan kelancaran, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, teman-teman. Oh, itu tim kreator sudah datang. Nah, kebetulan Abah Ajatnya lagi nyantai nih. Lagi nyiram nih katanya nih. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi bersama Abah ya. Tenang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang penerawangan calon presiden di 2024, teman-teman. Jadi kita istirahat dulu karena perjalanan sangat nanjak jauh, teman-teman. Bersama rekan-rekan tengah berada dengan pakar spiritual yang mana di konten sebelumnya kita datang kemari
kita menyuruh menerawang Dek Darel. Nah, untuk konten sekarang ini kita kembali mendatangi Abah Ajat untuk penerawangan presiden yang akan menjadi presiden di tahun 2024. Dan untuk pertanyaan saya serahkan ke Mas Mesa Selina. Alhamdulillah kita di sini sudah ditemani oleh Abah Ajat ya. Yang dimana Abah Ajat ini adalah ahli spiritual. Yang dimana di konten sebelumnya kami bersama teman-teman sudah meminta bantuan Abah Ajat untuk melakukan penerawangan mencari keberadaan si Darel ya, si Darel Subang. Mungkin teman-teman semuanya juga sudah pada tahu Darel itu anak yang hilang di Subang. Dan pada konten kali ini saya akan meminta bantuan Abah Ajat untuk melakukan penerawangan Presiden NKRI di tahun 2024 ini. Dan nanti Abah Ajat pun akan meminta bantuan dari bala bantuan apa ya, Bah? Ya, bisa dihitung kayak gitulah. Nanti siapa yang akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini. Nah, yang saya mau pertanyakan lagi, Bah, kenapa di setiap Abah mau menerawang sesuatu, kenapa kok ada rokok gudang garam merahnya, Bah? Ini coba dijawab dulu, Bah. Mungkin penonton ada yang penasaran soalnya. Selalu ada gitu ya. Selalu ada rokok gudang garam merah nih, teman-teman. Jadi maaf ya kalau masalah rokok bukannya bukan promosi gitu ya. Memang mungkin dari dulunya ya kayaknya gitu banyak sekali itu ahli spiritual atau ya istilahnya bisa dihitung dukun. Banyak kan yang rokok kayak gini. Gudang garam merah ya. Gudang garam merah. Cuman itu juga sih tergantung orangnya sih. Cuman kalau Bapak senang aja gitulah. Tapi Lagian kalau Abah mah bukan dukun tapi ya bukan. Apa mungkin itu rokoknya disukai sama makhluk halus juga atau ya enggak? bisa jadi rokok kayak gini emang disukai sama makhluk halus yang Bapak rasa gitu. Cuman itu juga sih perasaan Bapak doang gitu. Enggak ya istilahnya enggak real gitu, enggak enggak bisa dihitung orang yang kayak gini ibaratnya rokoknya gudang garam merah terus dia itu ada jinnya atau dia itu ada ilmunya enggak menggambarkan. Nah, jadi kayak seperti itu gitulah. teman-teman, makanya si Abah Ajat ini setiap kita ngonten pasti selalu ngerokok gudang garam merah. Itu syaratnya ya, Bah, mungkin, Bah. Ya bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi yang kami pertanyakan itu kami kesini menemui bantuan apa untuk melihat siapa yang nanti akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini, Bah. Oh ya. Apakah Abah bisa langsung sekarang atau nanti nunggu rokoknya habis dulu? Karena rokok ini masih Masih 1.500 perak lagi. Mungkin Kalau- langsung aja, Pak. Kalau masalah untuk calon presiden, jika seandainya Bapak ngomong si Ani yang akan menang, contoh, maaf ya kayak gitu. Nah, si A, si B gitu. ya, Pak. Contoh si A, si B, si C yang akan menang gitu. Nanti ini kalau Bapak bilang si Ani yang bakal menang, ya kemungkinan yang dua ini mungkin nggak senang sama Bapak. Ya bisa jadi meskipun yang A ini yang menang gitu. Jadi udah pasti dan udah yakin itu pasti selamanya itu pasti membenci Bapak gitu. Sensitif tuh. Nah gitu. Lagian banyak ya yang bilang calon presiden yang ini yang akan menang, yang ini yang menang. Ya belum tentu lah. Belum tentu. Ya cuma gimana nasibnya, gimana rezekinya dia aja. Jadi itu yang beredar sekarang kan lagi rame-rame itu banyak yang penerawangan. Itu sumbernya dari mana, Bah, itu? Ya mungkin bisa jadi itu dari jenis jin. Dari jenis jin. Soalnya kalau dari jin bisa jadi yang A nih yang menang gitu. Bisa jadi yang B nih yang menang ya kayak gitu. Iya. Jadi jangan terlalu percaya ya. Jangan masa kita ya istilahnya harus percaya sama omongan yang kayak benar seperti ini kan. Kalau jin di daerah Majalengka ya contoh di daerah kita Bapak kan Majalengka. Kalau jin di Majalengka itu raja jinnya itu Madkosar, dia punya nama. Dia itu berbentuk jenis ular. Makanya di Majalengka itu meskipun daerahnya kayak gini banyak ular. Di Majalengka paling banyak lah ularnya. Nah, terus ada juga ya jin yang di Tasik namanya ya mungkin
bapak nggak kasih tahu lah. Iya betul. Kalau dikasih tahu ya nanti, kalau sekarang kan ada orang itu suka minta nomor gitu ya, jangan, apa namanya Bener, itu? togel. Oh iya, Togel. bapak nggak tahu, cuman banyak yang ke bapak yang kayak minta kayak gitu. Bah katanya minta nomor togel, kata bapak tuh kebanyakan bapak ngomong kayak gini, itu banyak di kalender, pilih aja gitu, bisa disanain gitu. Tapi kalau dia tahu itu Raja Jin ya, contoh yang di Tasik ya, mungkin orang yang di sana yang minta itu dikasih sajen, terus ya udah pasti itu dia ngasih. Cuman itu jangan, dah musyrik namanya juga Iya, ya iya, gitu. betul. Apalagi namanya judi lah. Nah, Bah, Mm-mm. ini terkait tadi kan berarti kan yang di Majalengka itu kan ada sejenis rajanya ya. Heeh. Bisa nggak, Bah, untuk sekarang ini Abah melakukan eksperimen, melakukan penerawangan komunikasi dengan Raja Jin? Siapa sih yang akan menang? Nah, terus biar impas, tanyakan juga ke Raja Jin yang lain, apakah jawaban mereka itu sama atau beda gitu. Oh iya. Ya, jadi biar pada penonton itu ada imbang. Ini benar nggak sih Jin ini gitu. Heeh, gitu. heeh. Kebetulan Bapak yang, ngerti kayak yang gitu, Mas? menyalon itu namanya nama-nama presidennya Prabowo, Heeh. Anies Baswedan, terus Ah. Ganjar. Itu nama-nama calon presiden, Bang. Ada 3 itu. Ini hanya eksperimen. Hanya eksperimen. Oh iya. Tanyain. Tapi maaf nih ya, nanti kalau seandainya bapak nggak mampu, maaf ya nih dari sekarang nih. Iya, iya, nggak Ya, apa-apa. soalnya bapak juga ya lah manusia gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, nih yang di Majalengka, udah yakin si Ayang menang. Kata yang di Majalengka. Versi Yang di Majalengka. Raja Majalengka. Jangan disebutin nama berarti ya si A. ya, soalnya. Pokoknya ini cuman contoh aja, Oh, contoh, tapi ini contoh. contoh gini. Kata yang di Majalengka, si A nih contoh yang menang gitu, bukannya istilahnya ya Si A menggambarkan bukan. enggak, ibarat si A namanya anu enggak. Ini Si cuman A, si B, si si A, C si gitu. B, si C, si D, contoh Contoh. kayak gitulah. Betul. Heeh. Terus yang Nanyain ke wilayah, misalkan wilayah mana Bah yang Abah kenal tuh Raja Jinnya. yang bapak kenal itu di wilayah Banten. Coba tanyain. Jadi biar ada berimbang, di Majalengka yang menang si A misalkan, Mm-mm. terus yang di Banten siapa. Ini hanya contoh ya teman-teman. Heeh. Maaf nih, kalau yang ini dia punya aturan, maaf katanya nggak ada urusan sama urusan, ya istilahnya urusan. Pilpres. Heeh. Ah. Jadi di negara jin juga ada istilah aturannya yang harus dia taati gitu. Makanya kalau ya istilahnya ya ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ya itu ya jin yang jahat yang apa namanya, yang suka kasih nomor ya kayak gitu. Ini kan yang bapak tanya juga benar juga. Ini ada yang mungkin ini yang lainnya ya. Nah, dalam bapak ninya 3 nih yang bapak tanya barusan tuh, yang barusan Yang terakhir pertama, dari mana? Yang dari mana? yang kedua, ini yang terakhir. Yang terakhir ini bapak tanya, katanya yang menang udah yakin katanya. Nih kata dia nih, kata di si A, yang ini B. katanya si B. Nih. Saya begitu. Nah, jadi di mana juga ya, nggak istilahnya harus dipercaya, soalnya kalau kita percaya sama jin, masa kita harus percaya? Karena boleh, ya, Betul. nggak boleh. Kalau kita percaya sama jin, yang namanya juga jin, ya kita kan lebih mulia daripada jin. Makanya lebih percaya lah daripada harus percaya kepada manusia. Berarti tadi siapa waktu nanya ke, kan pertama yang di Majalengka, ada 2 lagi, itu jawabannya beda-beda ya Bah? Beda-beda, nggak semua ya istilahnya. Ini si A yang menang, ini si kalau yang lain enggak, yang menang si B. Ini yang yang lainnya juga malah dia mah yang
yang satunya lagi dia nggak mau jawab, soalnya nggak ada urusan sama urusan kita. Oh. Oh, berarti pertanyaan yang tadi di antara 1 dan 3 itu jawabannya berbeda. Berbeda mas itu soalnya namanya juga jin lah. Jawabannya berbeda. Jadi Jin yang kedua yang tadi dari Banten, jawabannya dia tidak mau ikut campur urusan masalah pilkada, pilpres ya. Jadi jin juga ada yang menerima, ada yang menolak ya. Iya. Mungkin sama. yang menolak itu yang tahu aturan di dunia jin mungkin ya. Jadi kalau kita percaya sama yang istilahnya nih kataan paranormal nih yang menang ini, contoh kata yang paranormal yang ini enggak, semuanya juga enggak. Itu bohong, berarti perhitungan. Lagian kita kan enggak boleh istilahnya ngeramal-ngeramal kayak gitu. Ya istilahnya enggak boleh lah, soalnya takdir itu udah ada dari sananya gitu. Memang bener sih Bah, kita sudah mempertanyakan sama Delatif terus sama Bang Rey ya, pakar spiritual. Jadi Delatif ini juga sama indigo ya, itu. indigo. Delatif juga mengatakan dan Bang Rey juga mengatakan katanya tahu cuman nggak mau menyebutkan namanya. Memang ada pantangan terkhusus atau gimana Bang dalam bahasa gaib ini? Kalau dalam bahasa gaib itu ya istilahnya yang sama lah kayak kita gitu. Jadi aturan yang harus dipakai, jadi dia juga pakai aturan, ya kita juga pakai aturan gitu. Jadi tidak sembarangan ya, Bah? Nggak bisa sembarangan gitu. Berarti sama ada aturannya, nggak bebas berarti Bang? Iya, seperti Bapak kan barusan nilainya yang di Banten tuh. Ya, jin yang di Banten Arya Wiguna dia punya nama. Cuman dia itu nggak bisa jawab, katanya nggak ada urusan sama kita gitu. Jadi nggak mau ikut campur mungkin. Nggak mau ikut campur. Makanya kalau ya istilahnya kebanyakan di paranormal yang tahu ya mungkin itu ilmunya lebih tinggi gitu mungkin. Jadi mungkin bisa saya simpulkan Bah. Jadi kalau misalkan kan setiap paranormal pasti punya jawaban yang berbeda juga tuh ya. Iyalah. Nggak mungkin sama gitu. Misalkan cek paranormal A nggak mungkin sama A mungkin ya. Beda. Soalnya yang ditanya juga mungkin beda-beda ya. Iya. Nah Bah, terakhir mungkin ada pesan-pesan tersendiri khususnya bagi nanti presiden yang akan terpilih. Oh iya. Untuk pesan-pesan untuk ya mudah-mudahan untuk Bapak kita semua ya. Iya. Yang penting ya namanya juga masyarakat kita seperti Bapak di sini kayak gini, kehidupan di kampung ya susah segala macam. Kebanyakan di sini kan maaf ya nih, jadi melenceng nih. Kebanyakan kan bertani. Bapak mohon itu supaya ya istilahnya pertanian agak mahal dikit lah. Jangan istilahnya seperti di sini kan tahu seperti tomat lagi nggak laku gitu sampai kayak hancur harganya di sayuran gitu. Sedangkan kan model pupuk terus ya obat pertanian terus bibitnya juga mahal gitu. Jadi nggak seimbang gitu. Bapak minta itu sama mohon diperhatikan petani gitu, soalnya kehidupan tuh yang di kampung tuh dari petani, yang di kota juga ya contoh kalau makan coba kalau nggak ada yang tani nggak makan ada apa iya betul. Nah gitu. Bah tadi kan membahas tentang alam goib. Ini mungkin penonton juga pada penasaran yang tidak tahu tentang alam goib. Sebenarnya di alam goib itu seperti apa sih Bah? Apakah seperti di dunia nyata seperti ini? Apakah memang lebih canggih di sana? Boleh dijelaskan Bah? Saya pun juga penasaran ini. Kalau di alam gaib emang kayak gini ibaratnya, nggak ada siang nggak ada malam. Gimana berarti Pak? Itu penasaran nih. Jadi bisa dihitung ya kalau ya istilahnya siang enggak malam enggak ya kita bisa ngebayangin gitu. Seperti ya siang enggak malam enggak ya jam berapa contohnya ya gitu. Kan gitu. Di sana itu ada gedung atau mobil. Ya iya, cuman kalau di sana itu hidupnya tuh asuh-asuh. Enggak kayak kita saling nolong-menolong sama tetangga atau sama siapa. Kalau di negara jin enggak. Masing-masing. Cuek gitu ya. Misalkan ada yang jatuh nggak ditolongin. Ya enggak. Kalau di sana mah enggak istilahnya kayak kita. Kalau kita kan istilahnya sama tetangga aja minta air putih buat minum. Kita berani dikasih lagi. Kalau di sana mah enggak. Ya dia hidupnya, kita. Jadi masing-masing ya. Jadi masing-masing. Masing-masing. Berarti kalau motor, mobil kira-kira ada nggak Pak di sana Pak? Kalau motor, mobil, segala macam keinginan kita ya keinginan dia gitu, jin itu pasti ada. Bisa mewujudkan itu.
Nah, cuman yang pernah bapak gitu ya Bu, tapi ini bukan dongeng tapi nyata. Kalau mau masuk ke alam jin itu, yang bapak lihat ya, kelihatan warnanya itu merah semua. Itu merah semua. Kan udah merah, baru kita masuk ke dalam sana. Itu sadar. Sumpah bapak pernah itu mengalami kayak gitu Kang Dang. Oh iya. Pernah. Dulu waktu masih, ya mungkin bapak juga waktu itu belum kayak sekarang sih. Jadi mungkin untuk masuk ke alam gaib itu mesti melewati hijab yang tadi berwarna merah mungkin. Nah itu bapak pernah ngalamin kayak gitu. Cuman bapak nggak sampai masuk ke sana gitu, nggak sampai masuk, cuman baru ya dihitung kalau masuk pintu mah, kalau gerbang baru masuk gerbangnya aja. Jadi mungkin itu jin yang ikut campur urusan duniawi itu jin yang minimal tidak tahu bagaimana? yang bagaimana, yang tidak tahu aturan atau yang gimana itu. Jin yang apa ya, contoh yang ngasih togel, yang kayak gini, yang ngasih tahu istilahnya nomor atau apa gue sekarang nih, gitu. Itu jin yang nggak ada aturan, nggak punya aturan, dia itu yang kalau orang Sunda bilang malaweng kayak gitu. Malaweng gitu ya. Malaweng. Malaweng. Bandel. Oh bandel. Jadi Bawang gitu ya. bawang kayak gitu. Enggak, kalau jin yang benar mah ya seperti yang di Banten tuh, dia kan ditanya sama bapak, dia nggak mau ikut campur urusan. Berarti semacam jin kafir berarti. Ya Yang kalau memang di, berarti muslim kayak gitu. Maksudnya Kalau yang tadi ikut campur urusan duniawi. ya itu kalau jin mah ya istilahnya kayak gitu. Tapi yang bapak tahu yang kalau di Banten mah itu yang dia punya nama Arya Wiguna, dia punya nama itu, bapak komunikasi sama dia, cuman dia nggak mau respon, jadi istilahnya dia juga punya aturan sendiri. Seperti itu raja jin di Banten, mungkin di Serang. Ya nggak tahu bapak juga, iya, cuma di Banten. di Banten aja. Mungkin sekian teman-teman perbincangan kami dengan Abah Ajat. Jadi kata Abah Ajat, tidak sembarangan jin untuk memberitahu siapa yang nantinya akan menjadi presiden di tahun 2024 ini teman-teman. Jadi mungkin seperti itu aja ya Pak ya. Ya, benar. Mungkin udah dulu teman-teman. Udah. Pak, makasih banyak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, makasih banyak. wabarakatuh. Yo.